Ketenangan hati dan pemikiran yang dewasa adalah kunci untuk menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang seorang aktor ternama saat ini, yaitu Arya Saloka, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Arya Saloka Yuda Prawira Suryo Wilogo atau biasa disapa Arya Saloka. Lahir 27 Juni 1991, adalah seorang aktor yang membintangi banyak judul FTV, sinetron, dan film. Arya Saloka mengawali karir sebagai aktor sekitar tahun 2011, namun namanya semakin dikenal semenjak ia memerankan tokoh Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Di sinetron tersebut, tokoh Aldebaran yang berpasangan dengan tokoh Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo mencuri banyak perhatian para penonton. Chemistry yang terlihat dari mereka berdua membuat para fans selalu menunggu kehadiran mereka berdua untuk beradu akting. Sayangnya, keserasian mereka dalam pekerjaan seringkali dikait-kaitkan pada hubungan pribadi mereka masing-masing. Khususnya kabar keretakan rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Ane yang selalu dihubungkan karena kedekatan dan besarnya pengaruh penampilan Arya Saloka serta Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, nih untuk para fansnya Arya Saloka, mereka kan nonton dari sinetron, dari layar kaca, ya kan, untuk lebih tahu sebenarnya yang dilihat di TV dengan aslinya tuh gimana sih Arya Saloka nih. Sebenarnya dia pribadi yang ini, saya pribadi tertutup sebenarnya. Maksudnya kalau urusan pribadi itu sebisa mungkin orang jangan sampai tahu. Oke. Pribadi yang sederhana. Pribadi yang nggak ngartis. Tapi artis. Tapi artis. Pribadi yang berpendirian. Okay. Orang yang dalam memutuskan segala sesuatu tuh berpikir panjang gitu. Merenung. Tidak hanya memutuskan gitu. akan dekat, terbuka, cerita, kepada orang yang klik. Oke. Bukan orang yang baik, orang yang klik. Gitu. Bukan orang yang baik, jadi nggak ada kriteria ya nggak kalau ada. Jadi kalau hatinya merasa dia orang yang tertutup, dia orang yang cenderung pendiam, menurutku. Orang yang sebisa mungkin sekali lagi menyimpan dalam-dalam urusan pribadi, tidak digembar-gemborkan seperti banyak orang. Namun ketika dia ketemu klik dengan seseorang, dia akan terbuka tanpa ditanya. Oke. Gitu. Pribadi yang tidak mencela-mencele gitu. Pribadi yang kalau ngomong tuh mikir dulu dengan apa yang mau diomongin. Nggak asal berucap gitu. Pribadi yang, nah ini yang nggak banyak. Nah ini yang menarik dari seorang Arya Saloka. Dalam bekerja itu yang penting rasa nyaman. Duit efek. Oke. Ada orang kan asal banyak duitnya, nyaman nggak nyaman dikerjain. Nah kalau Arya Saloka itu lebih kepada nyaman dulu. Jadi dimanapun dia berada tuh rasa nyaman dulu yang diutamakan. Bukan mendapatkan apa dari situ. Bukan. Nah itu tidak banyak, itu keren tuh kalau misalkan semua orang kayak gitu ya. Ya, ini kan artis public figure adalah contoh. Contoh. Karena gini, kalau kita nyaman dalam pekerjaan kita, kalau kita nyaman dalam berteman, kalau kita nyaman dalam berpasangan,
pastinya segala sesuatu yang dikerjakan tuh asik gitu, menyenangkan. Nah, tapi kalau kita nggak nyaman kan pada akhirnya kita berkeluh kesah kan. Ya. Nah, menurutku Arya Saloka itu pribadi yang mengutamakan rasa nyaman dalam segala hal. Sekalipun mendapatkan apa, kalau nggak nyaman, nggak mau dia. Ujung-ujungnya kalau melakukan hal yang nggak nyaman tuh, apapun yang didapatkan Rasanya nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nah, cuma orang berpatok kepada rasa nyaman tuh jarang. Berarti Arya Saloka adalah orang yang mengerti akan nilai. Ya. Kemudian orang yang mengutamakan rasa nyaman itu pasti punya prinsip kuat dalam hidupnya. Karena ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan itu mahal. Nah, orang yang tahu rasa nyaman, bahagia, dan tenang itu mahal, pasti di dalam bekerja, di dalam berteman, tidak sembarangan gitu. Jadi orang seperti Arya Saloka ini kalau menentukan sikap itu benar-benar atas dasar pemikiran dan keputusan dirinya. Iya, makanya kenapa dia jadi memerankan peran di Ikatan Cinta, karena menurutku apa yang terjadi di TV, di sinetron itu mayoritas sifat aslinya di kehidupan gitu. Oh, jadi kan dia banyak nih di FTV, di sinetron, di film kan sebelum Ikatan Cinta tuh banyak judul-judul yang lainnya. Yeah. Tapi kenapa di Ikatan Cinta ini meledak namanya itu karena peran dan aslinya tuh hampir sama. Jadi dapat banget. Orang yang, nah ini juga sedikit sekali orang yang nggak sembarang nongkrong. Maksudnya bukan memilih teman, tapi dari setiap langkah tuh harus ada gunanya gitu. Oke. Dia akan datangi kalau dia nyaman gitu. Tapi kalau dia tidak nyaman, sebaik apapun kita, dia akan biasa aja. Orang yang ini pinter dalam, misalkan dia nggak suka, nah tapi pinter cara menyampaikannya tuh, tidak menyakitkan gitu, malah ngerti. Gampang-gampang susah terlihat mudah. Bukan susah-susah gampang, tapi gampang-gampang susah terlihat mudah, mendekatinya tapi susah gitu. Oh, kalau orang yang salah penilaian tuh kok kayaknya dia akrab banget. Iya, dia gampang-gampang, dia terlihat gampang-gampang apa susah-susah gampang, padahal sebenarnya tuh gampang-gampang susah. Gitu. Menurutku kalau mau dekat sama dia tuh apa adanya aja kita. Jangan dibuat-buat, jangan diimprov gitu. Makanya ketika di Ikatan Cinta kan jadi meledak kan. Ya, karena sesuai. Nah, kebetulan dia ketemu dengan partner yang pas, yang kepribadiannya tuh ya hampir sama gitu. Ya kalau ada kekurangan tuh pasti gitu, pasti siapa sih yang nggak punya kekurangan. Cuma kan sudut pandang ini aku lebih senang menceritakan sisi positif orang gitu. Bukan bahas kurangnya. Ya udah banyak yang bahas kurangnya mah, sudut pandang mah nggak mau. Kalau bahas kurangnya kurang terus. Jadi gini, pokoknya kalau misalkan ada yang komen, ada yang menilai di sudut pandang, cerita yang baik-baik aja. Karena memang benang merah sudut pandang ini menceritakan yang positif. Ya. Yang negatif kan banyak di tempat lain. Lihat di tempat lain aja lah, jangan di sudut pandang gitu, pasti kecewa gitu. Karena nanti kok dia bagus-bagus aja ngomong, karena aku memang menceritakan sisi positif. Sisi negatif itu bukan dibagus-bagusin. Bukan dibagus-bagusin. Bukan dibagus-bagusin. Realitanya sisi positifnya adalah ini. Iya, kalau mau tahu sisi negatif, ya udah cari tempat lain aja lah, nggak usah di sini gitu.